selamat hari ini pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Tike. Dan juga saya Ronald. Dan ada kakak andalan. Pastinya dengan kakak andalan. Di mana lagi kalau bukan di Dui. Ya, menyemangati diri sendiri. Karena memang dalam situasi sekarang kami tetap menjaga protokol keselamatan diri dalam era pandemi. Jadi kami tetap menjaga physical distancing. Betul. Syuting dilakukan tanpa penonton dan sesedikit mungkin kru yang ada di studio ini. Semua Betul. narasumber pun nanti akan kami hubungi by phone atau by Skype. Iya, kalau misalnya kemarin-kemarin kan sudah bilang, udah kebiasaan nih diam di rumah aja. Tapi minggu ini mungkin ada yang berbeda karena minggu ini kita dalam keadaan berpuasa. Iya, ini Ramadan yang berbeda ya pemirsa ya. Karena kalau dulu nih kakak andalan Tike, kalau sebelum bulan Ramadan datang kita kan ziarah makam dulu. Betul. Sekarang tidak ada. Sebelum puasa datang kita kumpul keluarga besar dulu. Sekarang juga tidak ada. Ya tapi kalau soal pengeluaran nih Nah, kan biasanya sih memang bulan Ramadan selalu bulan yang lebih boros pengeluaran. Kan Karena kalau buka puasa promo di pengen mana- segala ya, macam kan. Belum semua mall kayaknya Nah. promo ada di mana-mana. Ramadan sale. Iya betul. Blessing Ramadan. Iya. Kalau sekarang bahkan nih di bulan Ramadan ini mungkin banyak yang pengeluarannya agak diperketat. Karena banyak dari teman-teman kita yang acara-acaranya ditunda. Iya. Terus juga mungkin sudah tidak bekerja lagi di satu pekerjaan karena pengurangan karyawan. Bayangkan bagaimana menghadapi Ramadan. Betul. Kalau yang aku rindukan adalah sebenarnya lagu-lagu syahdu Ramadan di mall-mall. Iya, karena kan ke mallnya juga udah jarang. Iya betul. Iya. Oke, kita akan berbincang mengenai bagaimana caranya kita mengelola keuangan di saat Ramadan menyambut Idul Fitri di tengah pandemi. Betul. Ya, tapi nggak hanya kita bertiga nih, kita akan tersambung dengan hubungan via Skype dengan seorang bapak. Ini video TikToknya lucu banget sama putrinya nih. Kita lihat nih siapa nih. Sepanjang Ramadan tahun ini, umat muslim di seluruh dunia harus melewati puasa di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung. Kegiatan ibadah hingga aktivitas sehari-hari pun tetap dihimbau untuk dilakukan di rumah saja. Tak terkecuali bagi aktor Indra Brasko, agar tidak dengan putri bungsunya yang tak jarang viral di sosial media. Kontennya yang menghibur kerap membuat netizen meninggalkan komen-komen positif di setiap unggahannya. Langsung aja kita sapa Raja TikTok Indonesia, ada Indra Brasko. Halo, lagi TikTok kan nih? Langsung sambil TikTok. Ini jangan-jangan sekarang kamu yang ngajak anakmu ya, Indra? Nah itu masalahnya sekarang yang ketagihan bapaknya, itu kan problem. Apalagi puasa-puasa kayak gini gitu, wah udah ngabuburit. Ngabuburit ya. Nah ini sebelum kita ngobrol sama Indra Brasko, ini kita akan tanya dulu kakak andalan, katanya punya kiat-kiat dan kabar baik katanya di hari ini. Betul. Jadi selama masa pandemik ini, apalagi di bulan Ramadan, kita harus menjaga pemikiran kita agar tetap sehat. Betul. Dengan mendapatkan berita-berita yang baik juga selama Ya. bulan Ramadan ini. Apa saja kakak andalan? Dan ini ada beberapa berita baik, yaitu angka kesembuhan di Indonesia terus menaik. Iya, Apalagi dari pertengahan April itu sudah melebihi dari angka kematian di Indonesia. Iya, Jadi iya, sangat betul. luar biasa sekali peningkatannya, dan kami juga berterima kasih kepada pejuang-pejuang kesehatan yang berada di rumah sakit telah membuat segalanya menjadi mungkin. Iya. Pahlawan. Pahlawan. Mereka Anda adalah adalah pahlawan. pahlawan para tenaga medis. Iya. Hormat dari kami, luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak juga para positif ya, para pasien yang positif, banyak juga yang sembuh ya setelah Betul. ini ya. Dan Terus apa lagi? ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia adalah the most generous country in the world. Iya, jadi orang-orang di Indonesia ini bersatu untuk membangun donasi dalam berbagai cara Betul. masing-masing. Baik itu secara online, langsung memberikan rekening, atau langsung datang ke rumah sakit atau kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Betul. Iya. Selanjutnya ada
berita baik lagi, yaitu dengan tidak banyaknya mobilitas kendaraan dan pabrik dan lain-lainnya menurunkan tingkat polusi di dunia. Iya, betul. Gitu, terutama di Jakarta. Saya mulai melihat langit Jakarta itu Jadi biru lagi. menjadi biru lagi. Iya. Nah, di antara kabar baik, saya pengen tahu nih, katanya kalau Mas Indra Brasko ada penurunan dalam penghasilan. Itu padahal Dan udah saya tutupin loh aib-aib. Kenapa bisa sampai bocor gitu? Enggak, tapi kan memang itu yang kita hadapi sekarang, Ronald, ya. Banyak teman-teman Semua, kita, ya, ya apalagi yang bergerak di bidang event organizer, terus juga seni gitu. Banyak yang memang pemasukannya tidak sebanyak dulu. Terasa sekali ya Pak Indra Brasko ya? Sebenarnya kalau ngelihat kondisi sekarang kan memang terus terang usaha yang ya karena aku bergerak di event organizer sama co-working space. Jadi dua usaha yang memang sangat berhubungan dengan manusia gitu. Dan itu semua kita seperti kita dengar sudah mulai dibatasin gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita menyesuaikan gitu. Ini kebayang gitu ya, kita kan nggak punya perusahaan. Indra punya perusahaan, kita mikirin keuangan buat keluarga aja udah Betul. puyeng, gimana yang punya beban perusahaan. Iya, makanya nanti Ya, kita akan bayangkan. ngobrol lebih banyak lagi. Mungkin ya Indra Brasko ini punya siasat-siasat biar bisa menghadapi Ramadan dan menghadapi COVID-19 ini ya dengan lebih lega lagi gitu Ya, ya, dan apalagi juga- masalah keuangan Betul, terutama. karena memang di sini kita akan ngobrol mengenai kesehatan finansial kita. Iya. Jadi yang sehat itu bukan hanya jiwa, bukan hanya raga, tapi juga keuangan kita. Ya, jadi kita akan lanjutkan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Duit. Seperti biasanya kita ada buka bersama, terus kita ada budget mudik. Akhirnya kita tarik semua itu. Pemirsa, Anda sambil menyaksikan kami di rumah saja, ada baiknya nambah juga ilmu tentang keuangan. Apalagi kita akan menghadapi Idul Fitri di situasi yang berbeda seperti sekarang. Jadi kita lanjutkan ngobrol-ngobrol di Duit. Nah, barengan kita masih sambung sama Indra Brasko. Tadi kita belum melanjutkan obrolan kita ya, bahwa yang termasuk terkena dampak COVID-19 ini adalah mereka-mereka yang bekerja di dunia yang ada hubungannya dengan manusia seperti yang dilakukan oleh Indra gitu kan ya. Nah, gimana cara mensiasatinya Indra? Karena anak buah kamu juga banyak. Ya, memang sih dengan kondisi seperti ini, kan sebenarnya plan keuangan kita itu sudah kita lakukan di awal tahun gitu. Iya. Dan pandemi ini kan baru mulai muncul itu di Februari, Maret kan ya. Ya. Jadi memang kita sangat bersyukur pada saat tahun kemarin kita achieve di target. Nah, dengan achieve target itu untuk mendanai pembiayaan kita di tahun 2020. Jadi memang ada pembiayaan yang kita lakukan itu adalah salah satunya adalah pembiayaan biaya darurat dan juga pembiayaan outing. Nah, outing ini pun akhirnya nggak kita lakukan gitu karena melihat kondisi seperti ini, akhirnya untuk sementara ini kita tarik untuk sebagai dana darurat gitu. Dan melihat kondisi yang serba surprise dan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Seorang pengusaha itu harus memiliki kemampuan seperti nakoda, Iya. mengarahkan kapalnya di tengah badai. Betul. Supaya tetap sampai ke tujuan. Nah ini Iya. Indra, mudah-mudahan aku doakan ya, kamu adalah nakoda yang baik buat perusahaan kamu ya Indra ya. Insya Allah, amin, amin. Amin, Amin. amin. Ya karena kalau untuk individu aja kita suka gelisah menghadapi hal semacam ini, apalagi seorang pemimpin, seorang nakoda yang harus melindungi ya tadi pegawainya, keluarganya dan segala macamnya. Dan juga perusahaannya. Perusahaannya harus tetap tegak berdiri kan. Kakak andalan silahkan. Iya, kakak andalan ini punya tips untuk supaya seperti yang Kang Ronald tadi bilang, keuangan kita tetap sehat gitu dan rumah tangga tetap sehat secara finansial. Yang pertama tipsnya adalah atur ulang budget rumah tangga kita. Dan bisalah kita untuk memberitahukan kepada terutama anak-anak gitu bahwa ada hal-hal yang tadinya mungkin kita sudah janjikan di bulan Ramadan, ternyata kita harus merubahnya dengan hal-hal yang lebih dibutuhkan. Iya, Oke. terus lanjutannya. Selanjutnya
bijaklah dalam berbelanja, baik berbelanja online maupun offline. Karena barang-barang, sekali lagi, barang-barang hanya yang kita butuhkan dulu nih yang akan kita belanjakan, bukan barang-barang yang kita inginkan. Ya, jadi belanja online, belanja offline, pastikan belanjanya on point. Ya, Belanjanya betul. tepat, Tepat guna ya. dibutuhkan. Kebutuhan bukan keinginan. Hati-hati ya, harus Betul. cermat dalam mengatur keuangan ya. Dan jangan sampai panik buying seperti itu. Selanjutnya, sisihkanlah untuk donasi. Karena ini sedang dalam bulan baik juga. Memang inilah saatnya untuk kita berbagi dengan sesama, memberikan makna yang baru di dalam Ramadan ini. Betul, salah satu yang baik adalah sedekah ya Ronald ya. Iya. Kalau di rumah gimana cara kamu mengatur keuangan ya, Ndra? Tadi kan di kantor nih ya. Kalau rumah kamu gimana nih sama Mona kerjasamanya? Sama, kebetulan kita juga terbiasa dengan adanya dana darurat. Memang dana darurat itu sudah kita siapkan di di list keuangan kita lah gitu. Nah, mengingat beberapa poin yang tadi seperti biasanya kita ada buka bersama, terus kita ada budget mudik, beli baju. Nah, itu ya akhirnya kita tarik semua itu pendanaan itu dana-dana yang memang tadi kita gunakan untuk belanja-belanja tadi ya kita tarik semuanya untuk sementara ini. Memang sih agak lebih simpel lah kalau di rumah ya, walaupun di perusahaan itu lebih berat. Lebih beratnya sih sebenarnya kita jujur aja di perusahaannya gitu. Nah kalau dengar jawaban dari Indra Brasko kayaknya wah bener nih kayaknya yang dilakukan. Tapi apa betul atau tidak kita mesti tanya sama pakarnya. Pakar TikTok. Bukan. Ini kan dia kan king of TikTok. Kelihatan Indra Brasko, bayangan aku sih TikTok aja bayangannya soalnya. Dia pakar finansial dong. Betul, jadi pemirsa dan juga Indra, abis ini kita ngobrol bagaimana caranya kita bisa bertahan di tengah pandemi corona dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Betul. Supaya finansial kita tetap kuat ya. Jadi nanti kita akan bergabung juga dengan kita ada Bapak Jeff Ricky, beliau adalah Chief Agency Officer dari Monolife Indonesia. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Duit! Dalam kondisi seperti sekarang, dana traveling yang sudah kita rencanakan itu bisa kita gunakan untuk dana darurat. Yang haus pengen minum, tahan dulu karena ini belum waktunya berbuka. Tapi yang haus ilmu finansial, kembali lagi dong ke sini ke Duit. Ngomong sendiri, tepuk tangan sendiri. Physical distancing, nggak ada Iya, penonton. iya, iya, betul, Sesedikit betul. mungkin orang yang ada di studio pemirsa ya. Nah, kita kan akan menghadapi Idul Fitri. Iya betul. Ya ini Ramadan yang benar-benar berbeda dari Ramadan yang pernah kita alami. Ini pertama kali kita ngalamin seperti ini Iya ya. betul. Betul. Ya, kita harus saling menguatkan ya pemirsa ya. Nah ini takutnya karena kita di rumah terus, jangan sampai malah jadi lebih boros. Iya, Iya biasanya kan? begitu. Biasanya malah begitu, nggak kemana-mana, kok malah jadi lebih boros gitu ya. Iya. Nah sekarang ada bersama kita lewat sambungan Skype. Ini ada Chief Agency Officer Monolife Indonesia, Pak Jeff Ricky. Hai Pak Jeff, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat-sehat ya Pak Jeff ya? Sehat-sehat, semoga semua sehat ya. Sehat Pak. Amin, Pak Jeff. Iya nih Pak Jeff nih, kita kan lagi ada di bulan Ramadan, sebentar lagi mau Idul Fitri. Ini adalah Ramadan yang berbeda yang belum pernah kita alami. Perbedaannya di mana nih Pak kalau Bapak melihat nih Pak? Ya kalau berbeda sekali ya. Kondisi Ramadan tahun ini memang agak berbeda dengan yang lalu karena biasanya kan di hari-hari biasa kita bisa menyiapkan kebutuhan Ramadan. Kita juga bisa bebas beribadah. Kita bisa berbuka puasa bersama. Sekarang ini kita harus menahan diri. Prinsipnya sama seperti puasa, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan juga godaan-godaan. Kali ini ada tambahan nih. Tambahannya adalah menahan diri untuk menjaga physical distancing sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Iya. Dan tentunya menjaga juga biar nggak terlalu keluar uang banyak ya karena biasanya kalau di rumah suka lebih boros gitu. Hawa nafsu untuk berbelanja online. Nah, Ya, itu harus betul. dijaga. Betul. Ini ada yang doyan online nih Bapak kita yang satu ini. Ayo ngaku Indra, kamu ya? Hah? Mau nanya apa Enggak, Pak sama sebenarnya Pak Jeffrey ini? hati sih bisa dikonter, jempol ini yang kadang-kadang nggak bisa. Nah ini aku mau tanya nih, Ronald, Pak Jeffrey ya.
Iya. Pak, ini kan sekarang bulan Ramadan nih. Terus terang tadi ya godaan-godaan online itu suka seliweran di tangan kita itu, Pak Jeffrey. Nah, bagaimana sih tips untuk mengatur pos-pos di saat Ramadan? Apalagi dengan COVID-19 ini kan cukup membuat kita di rumah aja. Kadang godaan itu tadi online dan juga kita kan nggak boleh keluar nih. Nah, tips apa juga yang biar kita itu tetap sehat terhadap pengeluaran dengan melakukan apa nih, olahraga apa yang maksudnya gini, pengeluaran apa, kok gue bingung ya ngomongnya. Biar keuangannya tetap sehat itulah ya. Nah, keuangannya sehat finansial. Iya. Apalagi ntar lagi ini kan Lebaran gitu, Pak Jaya. Iya, Pak, iya. kalau Indra mungkin lagi bingung ini gimana caranya ngasih THR buat anak buah gitu. Makanya dia bolak-balik. Aduh, sampai pegang kepala kasihan ya. Iya. Ya gimana caranya membagi pos pengeluaran saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini Pak Jeff? Iya, iya. Jadi ada Ramadan atau tidak ada Ramadan, ada pandemik atau tidak ada pandemik, itu semua pos-pos keuangan dan juga pengeluaran harus dijaga dengan baik. Jadi harus disiplin. Nah, apalagi kondisi seperti sekarang ini, ada pos keuangan yang dulu tidak pernah kita anggap nih, tapi kita selalu bicarakan masalah ini, yaitu pos dana darurat. Mas Ronald, Mbak Tika, dulu sering kita ketemu, darurat itu buat apa ya? Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, dana darurat sangat diperlukan. Mengapa? Karena income kita mungkin tidak masuk seperti biasa. Sedangkan kita punya pengeluaran-pengeluaran tambahan. Dulu mungkin kita tidak sibuk beli desinfektan. Kita tidak memikirkan membeli masker, membeli vitamin-vitamin dan suplemen makanan. Sekarang kita jadi harus membeli barang-barang itu. Berarti kita perlu pengeluaran ekstra. Sementara income kita belum tentu bertambah atau mungkin malah berkurang dengan kondisi pandemik ini. Jadi kita harus mempersiapkan dana darurat ini. Dalam kondisi begini kita pilah-pilah pengeluaran tidak perlu, yang tidak perlu kita harus cut. Salah satu yang bisa kita tukar pos pengeluaran untuk menjadi dana darurat adalah pos untuk jalan-jalan. Kan sekarang ini orang tidak terpikir jalan-jalan. Traveling itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kita mungkin sudah mempersiapkan dana itu untuk traveling. Dalam kondisi seperti sekarang, dana traveling yang sudah kita rencanakan itu bisa kita gunakan, kita alihkan untuk dana darurat. Begitu Mas Ronald. Itu. Jadi jangan traveling dulu, Ndra. Diskon itu ini nggak? Apa namanya? Termasuk dana darurat nggak? Mempergunakan Ada boleh? diskon. Jangan. Jangan ada diskon. Boleh ya? Ya, kalau yang diskonnya misalnya kebutuhan kita seperti masker, ya lebih bagus, berarti kita hemat kan, betul. Iya, itu maksud saya. Tapi kan gara-gara tadi kita ngomongin soal THR ya, banyak nih mungkin dari teman-teman kita bahkan terancam tidak dapat THR. Iya. Nah, buat mereka-mereka yang mungkin THR-nya kurang atau mungkin sama sekali tidak dapat THR, boleh nggak menggunakan dana darurat tuh Pak Jeffrey? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Memang kondisi kita seperti saya katakan tadi cukup prihatin. Apakah dana darurat bisa digunakan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan Lebaran dan juga mungkin di Ramadan ini? Kalau memang itu untuk kebutuhan, itu harusnya bisa kita gunakan. Tetapi tentunya digunakan sesuai kebutuhan. Sekali lagi, sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan. Dan tahun ini sebenarnya kebutuhan kita untuk Lebaran dan juga untuk Ramadan ini akan jauh lebih sedikit. Mudik itu juga berkurang kan, karena memang sekarang pun kita dibatasi untuk tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk perpindahan dalam jumlah rame-rame. Nah, ini bisa membantu. Kalau untuk Lebaran juga dulu ketika kita bisa bersosialisasi kunjung-kunjungan selama Lebaran, kita perlu baju baru banyak nih. Mungkin sekarang kita hanya perlu baju baru satu, jadi kita bisa lebih hemat. Nah, ini tentunya membantu juga kita mengelola keuangan kita dalam kondisi di mana uang yang kita dapatkan itu tidak sebanyak dengan apa yang akan kita spend. Iya, betul. Betul sekali. Oh, jadi boleh lah pakai dana darurat ya. Iya. Dana darurat kamu lah, Nah. Loh, dana darurat masing-masing dong. Iya. Kalau aku, saya juga mau tanya nih Pak Jeff, mewakili teman-teman yang berpikir realistis dan tidak punya dana darurat sebelumnya gitu. Nah, apakah pinjaman bisa menjadi sebuah solusi gitu, berhutang?
Pinjaman ini memang seringkali dianggap sebagai solusi jangka pendek. Banyak orang berpikir bahwa pinjaman bisa menyelesaikan masalah. Tetapi saya sarankan sebelum Anda melangkah sampai meminjam, ada baiknya mungkin Anda pikirkan jalan lain. Misalnya nih, kita jual beberapa aset kita yang tidak terlalu berguna. Mungkin kita juga punya simpanan dalam bentuk logam mulia. Itu akan lebih baik kita jual untuk mendapatkan income daripada kita meminjam. Oke, jadi mendingan gak usah minjam, jual aja yang ada di rumah Aset Kakak, gitu. Diusahakan. Beban, gitu sama ya. beban soalnya. Di tengah pandemi sekarang, pengen punya asuransi supaya bisa terlindungi. Tapi bingung gimana prosesnya, karena sekarang sedang diterapkan PSBB dan juga physical distancing. Gitu loh Pak. Oh gitu. Ya ini kabar baiknya adalah Manulife Indonesia itu 100% mendukung program pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini melalui physical distancing. Nah, kita mau nasabah kita itu tetap stay at home. Karena dengan demikian mereka akan lebih sehat dan terhindar dari penularan. Jadi kita luncurkan program penjualan tanpa tatap muka. Jadi dengan sekarang ini kan kita punya banyak teknologi. Kita bisa berinteraksi melalui banyak cara. Yang paling sekarang lagi paling ngetren adalah dengan video call. Jadi proses penjualan, penjelasan daripada produk itu menggunakan video call. Nah, ada kemudahan lainkah yang diberikan oleh Manulife untuk para nasabah dan calon nasabahnya? Yang berikutnya yang kita berikan kemudahan adalah hasil medical check up. Medical check up yang dulunya berlaku hanya 6 bulan, sekarang kita buat menjadi 12 bulan. Jadi dengan demikian nasabah bisa memakai hasil medical check up-nya. Kemudian dulu klaim itu kita masanya itu 30 hari. Sekarang kita buat menjadi 120 hari. Sehingga klien itu punya waktu lebih banyak. Oh, berarti sekarang udah banyak sekali kemudahan yang diberikan Iyalah, Manulife. dipermudah Sekarang dong. mau bikin polis juga nggak usah bertatap muka, ya karena bisa lewat tadi video call dan segala macam. Pokoknya Betul. semuanya harus stay safe kalau menurut Ya. Manulife. Betul, Gitu. ya. Dan tetap Setuju. mengikuti anjuran pemerintah. Iya, betul sekali. Iya. Pak Jeffrey, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini ya, walaupun jauh ada di Jambi, Pak Jeffrey. Oh, di Jambi ya. Iya, bukan di Jambi ya, di Jambi. Kalau Jambi ya negara Pak lain Jeffrey, dong. sehat-sehat. Buat Indra juga Sama-sama. sehat-sehat ya, Indra. Thank you, Andra, ya. Sehat-sehat semua. Salam buat Iya. Ayo. Selamat Bye. siang dari Bapak anak berikutnya. Iya pemirsa, semoga kita bisa melewati Ramadan tahun ini yang rasanya memang berbeda. Betul. Iya. Belum pernah mengalami Ramadan seperti ini. Iya. Betul, mungkin secara nampaknya berbeda tapi ingat, maknanya tetap sama. Nah. Luar biasa. Aduh, Kak Kanan udah bisa jadi ustadz loh. Iya. Tapi memang di saat yang berat ini saatnya kita bersama-sama berpegangan tangan secara virtual karena kan pegangan tangan nggak boleh ya. Iya. Tapi pastikan juga bahwa keluarga kita dan kita sendiri tetap sehat dan tetap selamat. Betul, dan lagi pula ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah. Insya Allah doa kebaikan kita, ya Allah semoga virus Amin. corona cepat hilang. Amin. Insya Allah segera dikabulkan olehnya. Yuk kita berdoa Iya, sama-sama betul, ya. betul. Jadi pemirsa, kalau Anda ingin sehat terus jiwa dan raga dan juga finansial, ya jangan lupa kalau finansial tontonnya acara ini, Do It. Kalau Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @doit_metro_tv. Sampai ketemu minggu depan. Belum buka puasa ya, ntar ya maghrib aja Iya. ya. Stay safe, stay home, stay healthy. Dadah. Bye.